tadi sebuah keris. Keris ini lot 3, bangunannya tertimpa pohon, jadi sudah roboh. Banyak yang tertimpa, jadi rusak semua. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Batol Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Di kesempatan malam hari ini saya berada di Kota Malang menelusuri pemandian Mendit yang letaknya di Kota Malang ini, yang menurut konon katanya warga sekitar juga di sini banyak ada penampakan-penampakan. Namun iya dan tidaknya mereka kita telusuri dulu, kita buktikan dulu. Baiklah, kita akan mulai menelusuri mulai dari pintu masuknya. Pemirsa, ini penampakan yang ada di pintu masuk. Nah, maksudnya penampakan relief patung-patung yang ada di dinding pintu masuk. Dan di relief gambar-gambar ini semua sudah dimasuki roh. Nanti teman-teman bisa melihat bahwa matanya dari relief ini, dari patung ini sudah menyala. Bisa pemirsa lihat nanti di rumah. Bahkan ini adalah samping kanan saya juga ada. Ini matanya juga menyala. Jadi seperti ini penampakan dinding relief pintu masuk pemandian Mendit ini. Nah, pemirsa, kita sudah mulai melangkah ke tempat petilasannya. Dan ini adalah pintu masuknya. Dan ini tempat dari petilasanan. Dan ini adalah tempat ritual. Include Sendang Widodaren, Punden Mbah Kabul. Ini adalah sebuah petilasannya. Dan ini sudah dibangun. Ini tempatnya di Mendit Kota Malang yang luas tanahnya sekitar 14 hektar. Dan ini adalah tempatnya, cuma kita nggak bisa masuk karena di sini ada juru kunci yang tersendiri. Seperti biasa, barusan saya melakukan ritual dulu. Dan ini barusan saya membakar dupa. Dan luas dari petilasan Mbah Kabul ini sekitar 7 kali 6. Dan di samping petilasan ini ada sebuah kolam. Karena ini memang tempat wisata. Dan rumor di luar banyak orang mengatakan bahwa di sini sering ada penampakan makhluk astral. Assalamualaikum, semua sudah menampakkan, barusan menampakkan seorang sosok orang tua. Dan di situ ada orang tua berdiri di tengah-tengah. Dan kita nyoba akan menyusuri. Di sini ada sebuah kolam. Dan tepat di bawah pohon. Dan ini adalah tempat wisata yang paling digemari dari orang-orang dari Kota Malang. Ini adalah petilasan Mbah Kabul. Tepat di depan petilasan Mbah Kabul ini, di sini ada pohon besar. Cuma sebenarnya ada, cuma belum menampakkan. Kita telusuri terus dari, dan itu ada sosok, cuma sebentar. Terus kita akan menyusuri, yang konon katanya banyak orang mengatakan bahwa di tempat Jeding Biru, tepat di depan petilasan Mbah Kabul ini ada sebuah jembatan. Jembatan ini melingkar. Memang di Mendit ini luasnya sekitar 14 hektar kurang lebih. Letaknya ada di Kota Malang. Dan itu ada di bawah pohon besar. Mudah-mudahan mau saya dekati. Dan situ ada sosok, cuma mau apa enggak menampakkan di kamera kita. Dan tepat di bawah pohon besar ini ada sebuah
kayak sejenis sendang, dan situ ada sebuah perahu, biasanya untuk tempat wisata. Tepat di perahu ada orang duduk. Coba kita zoom. Oke. Dan ini adalah pohon besar. Ini usianya sekitar ratusan tahun, kita nggak tahu berapa tahun. Kemungkinan kita masih kecil sudah masih ada pohon-pohon ini. Baiklah pemirsa, kita akan menuju ke tempat bekas panggung hiburan. Kalau dulu dibuat panggung hiburan, sekarang sudah enggak. Dan ini adalah loket masuknya, loket masuk untuk naik perahu di sini. Tapi sudah kayaknya perahunya sudah nggak dipakai lagi kali. Loketnya sudah rusak. Oke, kita terus menelusuri ke tempat panggung. Dan tepat di depannya bekas panggung ini ada sebuah gazebo, tapi kayaknya sudah kotor banget. Ini sudah ditumbuhi rumput. Di sini makhluk astral sangat-sangat banyak sekali. Ini adalah pohon beringin. Teman-teman pasti lihat nantinya itu ada sebuah sosok. Baiklah pemirsa, kita langsung masuk ke atas panggungnya. Coba kita akan masuk, kita telusuri di dalamnya. Ini sangat sudah rimbun ditumbuhi dengan rumput. Di sini sudah ngeblur. Di sini sudah ngeblur teman-teman. Dan di dalam sudah ditumbuhi rumput banyak. Dan itu ada sosok orang tua duduk. Tepat di situ ada orang tua duduk. Baiklah pemirsa, ini ada di atas panggungnya yang luasnya sekitar 10 kali 20 meter. Dan tepat di pintu masuk panggung ada sebuah arca seperti ini, cuma kita nggak bisa melihat sampai atas. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Mudah-mudahan tidak apa-apa, dan ini sebenarnya masih bagus. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Assalamualaikum. Sesama makhluk jangan sampai menggoda. Dan ini adalah masuknya, cuma sudah dirumbuhi rumputan, kita nggak bisa masuk teman-teman. Baiklah pemirsa, beginilah seperti ini keadaan panggung yang ada di Mendet ini. Dan di sini adalah tempatnya makhluk astral. Oke, kita keluar dulu pemirsa. Kita akan menelusuri. Dan itu ada sebuah sosok putih. Itu teman-teman. Inilah adalah penampakannya. Penampakan dari depan panggung yang berdiri kokoh arca ataupun candi, seperti candi yang berkepala barong. Ini adalah ciri khas Kota Malang. Ini ada perahu yang tenggelam, dan itu banyak ikannya teman. Dan di sini memang sangat angker-angker sekali, dan itu perahu pada tenggelam semua. Dan biasanya dibuat permain di sini. Jadi ini adalah tempat permainan anak-anak yang sudah rusak. Ini sudah rusak. Seperti ini kondisinya. Memang sih sangat luas sekali, 14 hektar. Jadi seperti ini teman-teman. Ini terbengkalai ini. Jadi seperti ini penampakan bangunannya. Oke, kita ke tempat yang lainnya. Di tempat Mendet sini memang banyak bangunan yang sudah terbengkalai, dan ini juga sudah terbengkalai teman-teman. Tempatnya tepat di atas bawah pohon. Kemungkinan ada pohon yang sekiranya sudah kering jatuh, jadi menimpa. Jadi rusak, kondisinya seperti ini.
Jadi seperti ini teman-teman. Dan ini adalah pendopo di tempat wisata Mendet ini. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi seperti ini pendoponya. Bagus ya pendoponya, banyak kerugian cuma sudah rusak semua. Kemungkinan di sini karena banyak pohon-pohon besar. Oke, kita telusuri sampai kita masuk teman-teman. Baiklah, seperti ini penampakannya. Inilah pendoponya. Kayak ada sesuatu jatuh. Banyak monyet, suara monyet. Dan ini ada sebuah sesuatu, barusan benda jatuh, nggak tahu di mana. Kita cari dulu. Oke teman-teman, kita cari sampai ketemu, nggak tahu benda apa yang jatuh tadi. Ini belum ketemu. Baiklah teman-teman, ternyata benda yang jatuh tadi sebuah keris. Keris ini lot 3 yang panjangnya sekitar 15 cm, dan ini buatan dari keris Mataram. Kalau saya menamakan ini, kalau nggak salah ini keris cacing anil, karena bisa dilihat dari bawahnya ini seperti cacing. Ini lot 3. Baiklah, kita simpan dulu nih, kita cari yang lain. Ini letak rumah ban, biasanya ditaruh tempat ban untuk kita bermain di tempat waterboom di sini. Biasanya kita main di tempat kolam ini. Airnya jernih sekali, dan sini banyak monyet. Cuma kalau malam memang benar-benar nggak kelihatan. Baiklah, saat ini kita menuju ke waterboom, dan itu adalah sebuah penampakan sosok perempuan putih. Kita masuk ke waterboom, dan ini adalah tiket masuknya. Tempat tiket masuk di sini. Kalau kita dekati, ini seperti ini. Tiket masuk waterboom untuk dewasa dan anak-anak, tidak mahal, sangat murah sekali. Oke, kita masuk. Baiklah pemirsa, kita menelusuri waterboom seperti ini. Inilah tempat bermain, dan posisinya seperti ini teman. Ini adalah waterboom. Ini adalah waterboom. Kita nyoba naik ke waterboom. Ini tempat permainan seluncur. Jadi seperti ini tempatnya. Ini biasanya dibuat meluncur dari sini ke bawah, dan ini kita nyoba naik. Jadi seperti ini penampakannya, tinggi, sekitar tingginya 5 meter. Dan penampakannya seperti ini. Biasanya di sini di bawah ini adalah air, cuma ini sudah kosong airnya. Coba kita turun. Tempat-tempatnya sudah banyak yang tertimpa pohon. Dan ini kayu roboh ini tadi diterpa angin puting beliung sore tadi. Sebenarnya kita tadi nggak boleh masuk, ditakutkan ada angin susulan. Dan ini roboh, besar kayunya ini sekitar, besar sekali sih,
ini tumbang, jadi roboh. Jadi seperti ini. Tepat di situ ada perempuan duduk. Bangunannya tertimpa pohon, jadi sudah roboh. Banyak yang tertimpa, jadi rusak semua. Ini penampakannya. Tadi di sini ada perempuan duduk. Di samping sekitar 5 meter, di sini juga ada pohon tumbang. Sama, kena terpa angin. Jadi ini bangunannya tertimpa. Banyak gazebo-gazebo yang tertimpa dari pohon-pohon yang tumbang ini. Ini bukan, tapi ini barusan tumbang. Jadi seperti ini. Sudah menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di pemandian Mendet ini. Baiklah teman-teman, di sini ada kayak orang duduk. Ini tepatnya di waterboom ini barusan ada penampakan kayak orang tua duduk. Mudah-mudahan menampakkan itu teman-teman. Baik. Dan itu adalah penampakannya. Dan di sini banyak bangunan rusak tertimpa pohon yang tadi sore kena angin puting beliung. Jadi ini sudah hancur. Tapi nggak ada korban karena waktu angin puting beliung menerpa pohon-pohon ini sudah sore. Dan kita akan masuk ke ruangan ini. Dan nggak tahu ini ruangan apa, kayaknya kamar mandi. Jadi seperti itu kondisinya, sangat bagus. Jadi untuk mandi di sini, ini adalah tempat-tempat pakaian kalau kita habis bermain waterboom. Baiklah teman-teman, tanpa sengaja saya lewat ada di depan pohon seperti bunganya seperti ini. Nggak tahu pemirsa sendiri yang bisa menebak ini pohon apa, saya ini juga nggak tahu. Baiklah pemirsa, kita masuk ke kolam arus. Jadi seperti ini kalau kita masuk ke area kolam arus. Dan tepat di pintu masuk kolam arus tadi ada pohon. Pohon besar, pohon beringin. Dan sini juga banyak gazebo-gazebo. Yang disebut dengan kolam arus itu seperti ini karena airnya turun langsung jalan. Dan lebarnya kolam arus ini 3 meter. Panjangnya, ya panjang nggak bisa diukur. Kita nggak usah mengukur panjangnya. Ayo kita terus menyusuri. Jadi kolam seperti ini, cuma sekarang nggak ada airnya. Biasanya ada airnya. Jadi seperti ini. Tepat di situ ada perempuan duduk. Semoga kamu berbahagia, semua makhluk berbahagia, jangan saling mengganggu. Terima kasih sudah mau menampakkan wujudmu. 2. Kolam arus ini bentuknya melingkar. Terus itu, ini si perempuan tadi terus mengikuti kita dan ingin selalu menampakkan wujudnya. Tepat di samping kolam arus ini yang dinamakan Jeding Biru, yang banyak warga sering, konon katanya warga sering bicara bahwa di sini adalah sering ada penampakan makhluk astral dan banyak ditakuti warga di sini. Coba nanti kita akan menelusuri di dalam Jeding Biru itu kalau diizinkan. Kita masuk ke Jeding Biru dulu. Dan ini sudah mulai ngeblur. Itu ada sesosok hitam. Ini saya harus mendekat. Assalamualaikum. Bilang. Pemirsa, kenapa semua orang nggak ada yang berani ke sini dan di sini disakralkan?
karena di sini ada sosok ular, tapi ular ini bukan ular siluman ataupun ular makhluk astral, tapi ular ini adalah ular nyata yang besar. Jadi di sini memang nggak boleh dimasukin karena di sini pernah ada warga yang melihat bahwa di sini ada ular. Dan ini adalah bongkar tempat permainan anak-anak. Dewasa juga biasanya main seperti ini. Luasnya sekitar 20 meter persegi. Sebentar lagi kita akan masuk ke wahana bekas rumah hantu. Dan ini adalah tempat permainan anak-anak, bongkar. Biasanya mainnya di sini. Dan ini saya berada tepat di depannya rumah hantu. Baiklah pemirsa, sekiranya penelusuran malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Tepatnya saya berada di belakang saya ini bekas rumah hantu yang sudah lama terbengkalai. Dan nanti video ini bisa saksikan sendiri pemirsa di rumah, ada penampakan dan tidaknya Anda bisa menilainya. Cuma di pemandian mendit ini memang sengaja nggak diberi lampu karena di sini banyak monyet-monyet yang merusak lampu. Baiklah pemirsa, sekiranya penelusuran malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata saya mohon maaf yang besar-besarnya. Jumpa lagi bersama saya Mbak Gaul Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.